Di belakang backstage kadang saya undang teman-teman, kita buat ngerjain tugas dulu tuh rame-rame sebelum aku manggung. Jadi di belakang panggung itu kita ngerjain tugas kelompok gitu sampai segitunya. Gua ini dulu memang bukan bercita-cita menjadi arsitek atau waktu sekolah di SMA pengen jadi arsitek atau masuk ke jurusan arsitek. Bukan. Gue bukan yang berpikir seperti itu. Justru di awal itu karena aku tuh jurusannya IPS ya, karena hobi main musik gitu ya, anak band gitu, pengennya jadi artis dulu. Gitu. Pengennya, ini jujur, pengennya tuh main. Kenapa? Cocok. Pengennya main musik, justru jadi musisi, bukan artis ya, musisi lah. Karena waktu zaman SMA itu aku udah banyak terlibat sama teman-teman band itu recording bahkan sampai mastering, kan sampai Jakarta waktu itu zamannya Aquarius kalau nggak salah, kita udah selangkah lagi udah jadi artis lah ceritanya seperti itu. Tapi dunia entertainment yang waktu itu ya kami masih muda karena kita under salah satu band nasional terkenal lah, saya nggak usah sebut mereknya gitu, brandnya itu terkenal banget di Indonesia, pasti Mas Evan juga tahu. Nah kita under mereka, udah tinggal selangkah tapi memang politik biasa, di mana-mana ada yang namanya politik. Akhirnya kalau zaman dulu kan nggak kayak sekarang ada Spotify atau apa. Dulu itu mau jadi musisi harus duitnya kenceng, yang kedua harus ngantri. Yang ketiga harus ngikutin rules manajemennya. Pasarnya lagunya lagi apa. Nah itu semua disetir. Tapi memang kita punya passion, musik yang kita hasilkan tuh musik hasil karya kita yang kita suka sebenarnya. Nah cuman ya itu singkat cerita bubar. Bubar, akhirnya kita sendiri-sendiri. Makanya waktu SMA kita ada 3 pilihan tuh kalau mau kuliah kan, mau milih apa aja. Pilihan pertama justru aku pilih komunikasi karena itu tadi pengen ngeband komunikasi gitu. Kayaknya dari senior banyak yang udah masuk komunikasi kalau mau main musik. Komunikasi, terus yang kedua arsitektur, yang ketiga ekonomi. Itu di satu kampus yang sama di Jogja, di Atmajaya itu. Nah masuknya pun itu harus dites banyak lah, kayak tes masuk masuk kuliah lah gitu, harus dites. Yang keterima tuh arsitek. Gimana padahal anak IPS gitu loh. Ya berarti kan lumayan ya, nilainya nggak jelek-jelek banget matematikanya, fisikanya gitu, karena semua dites. Nah singkat cerita masuklah di kampus arsitektur. Yaudah menurut gua sih ya ini mungkin jalan yang terbaik gitu. Nah di arsitektur ya gitulah, awal mulanya cukup berat terus terang di semester 1, semester 2 karena hal-hal yang dipelajari itu justru bayanganku tuh suatu yang imajinatif gitu ya, menggambar atau apa yang kreatif, ternyata banyak statika itu ya atau fisika, terus matematika. Wah, pada anak IPS pusing sekali itu kan. Nah, hampir sama kan. Nah, hampir di satu titik apa gue mau move on ya, pindah gitu ya. Cuma gue punya komit ya, sebenarnya gue dari dulu belajar masalah komitmen ya. Jadi gue cukup terbantu oleh kepribadian gue sendiri sejujurnya. Karena ketika gue merasakan gue mau pindah itu kayak dalam batin tuh kayak merasa itu suatu kegagalan gitu loh. Kenapa lo nyerah gitu loh? Itu udah kayak bawah alam sadar tuh ngomong begitu gitu. Padahal segala sesuatu kalau yang belum pernah kita kerjakan atau belum kita pernah temui, kita coba jalani, mungkin ini jadi yang terbaik gitu. Nah, singkat cerita pokoknya saya struggle sama tugas-tugas awal di semester 1, semester 2. Nah, selepas ya nilainya pasti jelek sih, cuma ya lulus lah gitu. Nah, selepas semester 1, 2, mulai 3 dan seterusnya, itu enjoy banget gitu. Itu baru nemuin tuh feel-nya, oh di arsitektur tuh begini ya. Dan gue tuh punya hobi sebenarnya menggambar dari kecil gitu. Dari zaman SD aku ingat banget
Jadi setiap buku yang aku tulis tuh selalu ada coret-coretan gitu. Nah, bahkan waktu mulai ganti semester itulah di titik dimana semakin semangat ya kuliahnya gitu. Semakin semangat, semakin ya nilainya bagus lah. Terutama untuk yang bidang, kalau di Atmajaya itu dulu STARS ya, studi arsitektur, itu cukup menikmatinya di situ gitu. Ya balik lagi, mentor saya nggak punya juga waktu itu karena masih ngeband posisinya. Jadi waktu kuliah di arsitek itu saya bukan tipikal anak kampus gitu ya, bukan anak kampus yang hobi misalnya. Ya mungkin teman-teman ada yang pulang kuliah kumpul terus ngobrolin desain apa, ngulik 3D atau apa, belajar, enggak gitu ya. Justru itu dia, aku tuh bukan mahasiswa yang terlalu excited sebenarnya. Excitednya dalam seni desain aku excited, tapi untuk yang ngulik apa segala macam tuh justru enggak. AutoCAD itu sampai sekarang masih biasa-biasa aja gitu. Bahasa kasarnya gitu, AutoCAD sampai sekarang tuh masih biasa-biasa aja. Nah, karena waktu kuliah saya selalu harus pulang cepat karena ngeband, manggung dan segala macam. Bahkan ada suatu ketika gimana ya, waktu itu kan dosen selalu bilang kalau lo kuliah arsitek itu tugas harus segera dikerjakan gitu, karena tugasnya banyak numpuk. Dan benar memang tugasnya banyak banget. Nah, padahal kalau ngeband itu kan malam, ya kan, malam, terus kadang seminggu itu bisa beberapa kali gitu. Nah, bahkan di belakang backstage kadang saya undang teman-teman, kita buat ngerjain tugas dulu tuh rame-rame sebelum aku manggung. Jadi di belakang panggung itu kita ngerjain tugas kelompok gitu sampai segitunya. Ini bandnya band anak arsitek semua tuh? Enggak, bukan. Jadi bandku itu ada anak arsitek, ada anak macam-macam lah jurusannya gitu, tapi nggak dalam satu kampus gitu. Nah, dulu ya sebegitu komit lah gitu, karena aku nggak mau kuliah aku jadi terbengkalai gara-gara hanya masalah alasannya musik gitu. Aku rasa komitmen itu yang sampai sekarang menjadi pegangan hidup ya, dalam bentuk apapun, mau pekerjaan, mau berumah tangga. Berarti ketebak. Wah, ketebak nih. Jangan-jangan pada live semua besok. Bahaya.